Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Kita bisa bertemu kembali dalam ibadah TPI kita malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan melebihi dari apapun juga. Kita percaya kalau kita datang dengan kesungguhan hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan Jadikan Ku Hamba Setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba jamah bibir, jamah bibir, wiluskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, haleluya. Perak dan permata, tiada artinya.
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ingin kau Tuhan. Haleluya. Emas perak, emas perak dan permata tiada artinya. Katakan ku ingin lebih dekat, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ingin kau Tuhan. Haleluya. Emas perak dan permata tiada artinya. Katakan ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan ini berdekat. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Lebih dari segalanya, ingin kau Tuhan. Glory. Emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Tiada nama selain Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir, mengalir dan mengalir. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang setia. Haleluya. Roh Kudus, tiada nama yang layak dipuji selain Engkau. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah kuasa surgawi di tempat ini. Jamah kami Tuhan,
Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagi Yesus. Glory bagi Allah yang bertata di tempat maha tinggi. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Malam hari ini hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami mampu melewati hari-hari demi hari kami ya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Bahkan malam hari ini Tuhan melayakkan kami sehingga kami boleh berhimpun, berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan, kami rindu memuliakan Tuhan. Kami percaya urapan-Mu kepada kami, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan bertata dalam setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal permulaan sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan bersorak-sorak karena kasih dan kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita nyanyikan Tiada Terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalam kata dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, akan perbuatan-Mu, berkat anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalam nyata dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku
jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit. Dalam kata dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, waktu kami persilakan. Tidak ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, mungkin ada sedikit dari saya ya untuk kita semua. Saya mau mencoba mereview apa yang dikatakan oleh Bapak Diaken Paulus Setiabudi ketika beliau berkhotbah di tempat ini. Beliau katakan bahwa hidup itu rentan, ekonomi rentan, kesehatan rentan, bahkan kegiatan sosial kita harus dibatasi, tidak hanya ibadah, Bapak Ibu ya, tapi juga kehidupan yang lain. Kita tidak bisa bebas berinteraksi satu dengan yang lain. Saya pun juga merasakan yang demikian, Bapak Ibu ya. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang berat buat saya. Bahkan saking ya saya harus berpuasa berhari-hari, nggak tahu hitung berapa, mungkin saya nggak tahu berapa hari. 30 hari atau 40 hari, lebih. Biasanya Bapak Ibu kalau saya puasa nggak sampai bisa dihitung itu, biasanya ada apa ya, extraordinary case. Kasus yang luar biasa. Malahnya ketika saya berada di rumah sakit itu, Welata itu ngegel sambil menangis. Wah, Pak Daniel ini wis musimnya koyok ngene. Masalahnya berat, tapi masuk rumah sakit. Musim corona darah ya. Musim corona. Wah, jangan-jangan Pak Daniel ini kena ini. Jadi dana Welata, saudara-saudara seiman juga di DPI Tengger juga calling-calling. Pak Cornelius juga datang. Pak Cornelius juga menangis, mungkin bersyukur ya waktu ke sana saya sudah dari tempat kerja, artinya saya dalam kondisi baik. Memang kondisi kemarin itu luar biasa bagi kita semua mungkin ya. Tiba-tiba kita kehilangan orang-orang terdekat, saudara terdekat, teman-teman terdekat, bahkan rekan-rekan kita sepelayanan itu banyak juga yang dipanggil Tuhan oleh karena ya pandemi yang berlangsung. Artinya benar Bapak Ibu, hidup kita rentan. Kita menyadari kemampuan kita. Kemarin itu kita diuji, benar-benar diuji. Sejauh mana kesadaran kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya pernah melihat
Sama anak-anak itu ada anak yang jenius sekali di kelasnya itu, dia humble, suka menolong teman-temannya, tapi justru karena sikapnya demikian dia itu harus menghadapi cobaan yang berat yang mungkin tidak bisa diterima oleh anak-anak yang sekecil itu. Akhirnya gurunya itu sebenarnya dia datang sama dia, kalau kamu lemah, bersandarlah kepada yang kuat. Bapak Ibu, kita amini kalimat ini. Kita sadari siapa kita. Kalau kita, diri kita lemah, mari kita bersandar kepada yang kuat. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang kuat. Kasih setianya besar sampai selama-lamanya dalam hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyanyikan hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan inilah yang ku punya, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. sekali lagi ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. katakan inilah yang ku punya, Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan himpunkan kami bersama-sama di tempat ini untuk boleh beribadah, memuji Tuhan, dan juga sebentar boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kami berdoa memohon hikmat Tuhan dan juga pimpinan dari Allah Roh Kudus agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kebenaran firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan keterbatasan dan ketidaklayakannya. Layakan dan urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Ya, selamat malam dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini izinkan saya untuk boleh membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul atau tema Jangan Kecewa. Terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua hingga yang ke-6. Dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Matius 11 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Saya beri tema Jangan Kecewa. Matius 11 ayat 2 sampai 6 berbunyi demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, suatu kali saya tergoda, bisa dikatakan demikian, untuk mencoba suatu makanan di sebuah restoran yang lagi viral di media sosial. Kita tahu kadang-kadang media sosial kan juga banyak ya orang review makanan di tempat tertentu yang katanya makanannya rasanya bintang 5, harga kaki 5, dan sebagainya dan sebagainya. Suatu kali saya tergoda, saya bilang, saya tahu tuh tempatnya di situ. Meskipun untuk mencapai ke sana juga agak sulit. Tapi yuk mari kita coba ya. Apakah memang sesuai dengan yang dipromosikan gitu kan? Apalagi yang mempromosikan public figure, istilah anak muda yang disebut dengan selebgram. Itu kan? Influencer. Akhirnya kita pergi ke sana. Macet sudah. Ya, mau masuk ke tempat itu, ternyata yang punya pikiran mencoba makanan di hari itu, di tempat itu tidak cuma saya dan keluarga. Ternyata banyak juga yang kok punya pikiran yang sama. Sehingga tempat itu untuk masuk situ macet. Tapi karena kita sudah berkata, ayo mari tempat situ, mau pulang juga bagaimana? Ya sudahlah,
kita bela-belain antri, kita bela-belain tunggu sabar. Ya, ketika masuk sang juru parkir mengatakan dengan memberikan tanda tangan menyilang begini, artinya Pak, tempat parkirnya penuh, tidak ada parkir. Lalu saya membuka kaca mobil dan berkata, kalau saya mau di sini parkirnya di mana? Kalau Bapak mau parkirnya jauh di depan Pak, gitu kan? Nanti Bapak jalan sedikit. Bagi orang kota 500 meter itu sedikit apa jauh? Jauh. Kalau bagi orang di sekitar situ 500 meter dekat, karena memang tempatnya di luar kota Surabaya, tapi tidak terlalu jauh. Ya sudah, akhirnya kita parkir di situ, lalu kita jalan, ya, jalan, dan memang banyak orang yang juga berjalan. Sempat berpikir, waduh, ini kan pandemi, gitu kan? Tapi sudahlah, yang penting jangan terlalu dekat. Berjalan, lalu ketika sampai di restoran itu, wah, ngalah-ngalahin rumah sakit atau antri dokter. Dikasih nomor, Bapak berdiri ya sebentar, nanti kami panggil. Ya memang pelayanannya cukup profesional, tetapi ya begitu, karena banyak orang kita harus berdiri. Menunggu kurang lebih 30 menit. Sudah mulai jengkel. Tahu begini mending kita ambil aja makanan di online. Begitu ya. Yang huruf depannya G itu, atau ambil aja yang lagi kekinian yang pakai baju oranye itu. Ya sudah free ongkir, diskonnya 60%, tinggal tunggu di rumah. Tapi ya sudahlah, demi mencoba begitu. Apa yang diiklankan, apa yang dipromosikan, apa yang kita lihat di media-media sosial. Setengah jam kurang lebih kita berdiri, akhirnya dapatlah tempat. Apakah penderitaanku sudah berakhir? Ternyata belum. Sudah duduk orang yang pramu atau waiternya itu bilang, Pak mau enggak? Ini karena rame, nunggu kurang lebih 40 menit makanannya. Sudah mulai jengkel kan saudara? Perasaan kalau kita makan, masa nunggu selama begitu kan? Bikin Indomie paling lama 10 menit gitu ya. Tapi ya sudahlah, habis gimana? Sudah antri setengah jam kan? Sudah antri setengah jam, harus nunggu 40 menit lagi. Ibaratnya tuh sudah nanggung, sudah basah. Ya sudah, habis gimana lagi? Kita nunggu, ya lalu sambil nunggu ya sambil lihat Instagram, lihat handphone, lihat media sosial dan sebagainya. 40 menit, katanya 40 menit, kenyataannya hampir 1 jam. Keluarlah makanan itu. Memang dilihat tampilannya boleh sih 11-12 istilah anak muda. Artinya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di media sosial, ya. Ketika nyampe, ketika kita, kalau yang kita lakukan apa? Ayo, saya jujur kadang-kadang kita mau berdoa, tetapi istri saya bilang, oh tunggu Pak, tunggu Pak, tunggu, gitu ya. Saya tidak mau mengatakan apa yang dilakukan kalau kata tunggu sebentar sebelum berdoa. Itu ada lagi kebiasaan orang-orang milenial, gitu ya. Sudah selesai, saya sudah mulai bete. Setengah jam plus 1 jam di sini, bu suruh nunggu, sekta, gitu ya. Setelah foto, keperucut ngomong nih, gitu ya. Lalu berdoa, lalu kita mulai makan. Pada waktu kita makan, pakai bahasa Surabayanya, maaf bicara, iyalah jeketek, gitu ya. Perasaan sama Indomie, perasaan sama masakan yang di abang-abang depan tidak jauh berbeda. Kita sudah lama-lama nunggu loh, gitu kan? Sudah berdiri katanya melesat rasa bintang 5, harga kaki 5 dan sebagainya ketika nunggu. Alah makanannya jebluse, tidak enak. Apalagi ketika bilnya keluar, wah tambah sakit hati. Apanya yang harganya kaki 5, gitu kan? Ternyata harga yang tertera belum termasuk PPN, tax service dan service yang lain, yang harganya hampir dikali 2. Wah jengkel, saya bilang sama istri, cukup sekali kita makan di sini, gitu kan?
Wapok, kecewa bukan main. Kenapa? Apa yang diiklankan, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Mulai dari rasa, mulai dari harga. Belum lagi sudah habis waktu, habis tenaga, ngantri. Wah, korban perasaan kan, korban-korban yang lain. Jeblosnya tidak sesuai apa yang dikatakan. Cukup sekali di sini ya. Saya tidak tahu perasaan orang yang lain. Saya tidak berani menjudge. Saya juga tidak berani mengkomentari bagaimana di media sosial. Tetapi satu hal saya katakan, saya tidak akan pernah merekomendasikan tempat makan itu kepada siapapun juga. Kalau ada yang tanya, saya akan cerita sejujur-jujurnya pengalaman saya. Meskipun kadang-kadang agak bumbu-bumbuin sedikit karena jengkel kan gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah mengalami kisah atau nasib seperti itu? Saya harap jangan gitu ya. Kalaupun pernah, nggak enak kan rasanya ya, jengkel. Aduh, sudah ngabisin waktu, keringetan apa begini-gini aja, jeblosnya nggak sesuai dengan lidah. Harganya juga, waduh, mencekik dan sebagainya. Itulah yang ada di dunia. Banyak hal yang dunia tawarkan yang tidak seindah warna aslinya, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Demikian juga, apakah kita sedang juga lagi merasa seperti itu di dalam perjalanan iman kita kepada Kristus? Mungkin kita merasa, aduh, kok tidak sesuai ya dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan ya. Aduh, kok tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ya. Katanya Tuhan Yesus kalau mengikut dia tidak akan ada masalah lah. Tapi ini kok masalahnya silih berganti. Silih aja tapi tidak pernah ganti. Artinya apa? Masalah datang dan tidak pernah selesai dan tidak pernah pergi. Bukannya masalah come and go, tapi come and never go. Artinya masalah sebelumnya belum selesai, ketimbang masalah lagi. Lalu kita mungkin mulai berpikir dan kita mulai merasakan yang tadi di awal yang saya sharingkan. Kok tidak sesuai ya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan? Katanya Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa, tapi kok aku ada di dalam masalah demi masalah. Masalah apapun lah, dari yang sepele sampai yang tidak sepele. Dari yang hanya sekedar ya bicara tidak nyaman, bahkan sampai mengancam kehidupan pribadi, keluarga, ekonomi, kesehatan, sakit. Yang tidak kunjung sembuh tapi bertambah parah. Lalu mungkin kita mulai berkata, Tuhan katanya menyertai. Tuhan katanya engkau selalu bersama. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah. Aku sering bernyanyi loh, Tuhan pertolonganmu begitu ajaib. Tapi mana keajaiban tidak aku rasakan. Mungkin kita kata, Tuhan bukankah dia katakan bersama Yesus tidak ada masalah. Tapi masalahnya bukan tidak ada masalah. Masalahnya tidak pernah berhenti. Pernahkah? Atau mungkin kita hari ini sedang berada di kondisi situasi seperti itu. Mari kita kembali sekarang merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Yohanes, dia memberitakan, menyerukan kebenaran. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Yohanes dia melayani Tuhan, dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tetapi realita yang dia terima apa? Di penjara. Bukan karena dia melakukan tindakan kriminalitas, tetapi apa? Karena ketidaksenangan kelompok-kelompok tertentu kan. Mengancam kelompok-kelompok yang mempropaganda agama pada waktu itu. Yang mengatakan membela agama. Ketika Yohanes tampil dia berani menyerukan kebenaran, di penjara. Bisa jadi mungkin Yohanes ketika dalam penjara dia berkata, Tuhan kok begini ya?
Aku kok di penjara ya. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting bahwa apa yang aku beritakan kebenaran dan orang boleh mendengar, boleh tahu bahwa Sang Mesias itu datang. Dan di dalam penjara dia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dia juga mulai berpikir bergejolak, apakah ini Mesias itu? Apakah dia inilah Sang Mesias yang telah dijanjikan di dalam kitab-kitab para nabi? Atau bukan? Nah, kalau bukan, jangan-jangan pekerjaanku sia-sia. Yang aku sudah berseru di padang, sudah mengatakan kebenaran, tapi kok kayaknya tidak ada. Betulkah Yesus inilah Sang Mesias yang dijanjikan itu? Atau jangan-jangan hanya perasaanku? Atau jangan-jangan ya bukan, tidak sesuai. Maka itulah dia menyuruh murid-murid daripada Yohanes ini pergi dan bertanya. Kira-kira kalau bertanya itu Yohanes akan ngomong, nanti kamu coba tanyalah kepada Yesus itu. Apa betul? Ataukah kami harus menunggu yang lain? Dengan nada mungkin yang sedikit ragu dan pesimis. Apakah iya atau jangan-jangan enggak sesuai? Haruskah kami menunggu sia-sia dong? Kira-kira mungkin begitu yang coba saya bayangkan ketika dibahasakan dengan bahasa hari ini. Maka itulah murid-murid itu datang dan bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menarikan orang lain? Dengan nada yang mungkin putus asa. Betulkah kamu? Atau kami harus ke orang lain yang tidak tahu siapa? Putus asa. Murid juga mungkin tidak jauh berbeda dengan perasaan gurunya. Murid juga memahami perasaan gurunya yang ada di penjara. Maka murid itu pun juga datang tentu dengan raut muka yang mungkin penuh dengan keraguan. Yang mungkin bisa bayangkan murid itu mungkin seakan-akan, kok rasanya tidak sama ya dengan yang seperti yang diberitakan. Yang menarik, Yesus menjawab murid-murid ini, pergilah, lalu katakan kepada Yohanes yang kamu dengar dan kamu lihat. Yang menarik adalah Tuhan Yesus ngomong, betul, setelah percaya lo, ojo nemu setelah percaya lo, menengok, percayalah. Enggak. Tuhan Yesus cuma mengatakan begini, coba apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Dengan kata lain, buktikan sendiri, lihatlah sendiri, rasakan sendiri. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Tuhan Yesus mengatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan pada orang miskin diberikan kabar baik. Dengan kata lain, inilah yang dijanjikan di dalam kitab-kitab para nabi. Bahwa ketika Sang Mesias datang itu, dia akan memberikan kabar baik, bahkan bagi orang-orang yang tertekan, orang-orang yang terpinggirkan, orang miskin. Dan dikatakan bahwa dia datang dengan keperkasaan. Pada zaman itu orang buta bisa melihat, lumpuh berjalan. Siapa yang bisa melakukan mujizat itu? Mesias adalah Allah. Tuhan Yesus mengatakan, yang kamu lihat apa? Kenyataannya bagaimana? Lalu Tuhan Yesus menyambut, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, meskipun di tengah-tengah realita yang sulit dan mengalami ketidakadilan, tetapi dia mempunyai pengharapan. Dia tidak salah menaruh pengharapan itu. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah, aku tidak mengumbar janji, tapi aku adalah aku. Kan kau melihat kan, mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk meneguhkan siapa dia. Dia adalah Yesus. Maka hari ini Bapak Ibu saudari sekalian, Alkitab mengatakan Yesus menyertai kita senantiasa di dalam setiap keadaan dan kondisi.
Tapi tahukah kita, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ketika kita menjadi pengikutnya, kita itu seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Jadi jangan pernah berpikir tidak akan ada masalah. Kalau seekor serigala di tengah-tengah domba itu namanya bancaan. Betul enggak? Tetapi kalau seekor domba di tengah-tengah sekumpulan serigala, itu namanya mati lu. Gitu kan bagi seekor domba. Masalah besar, mengerikan. Alkitab mengatakan engkau seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Tapi ketahuilah bahwa di balik domba yang lemah itu ada sang gembala agung yang sudah memberikan kemenangan, jaminan perlindungan pasti. Tapi tetap harus menghadapi realita-realita, kesulitan, kesukaran, perlakuan tidak adil dan lain sebagainya. Yohanes pun juga mengalami soal perlakuan yang tidak adil, yang mungkin membuat sedikit banyak hatinya goncang dan juga mengalami keraguan. Dan Yesus memberikan kekuatan peneguhan buat Yohanes. Ketika Yesus ngomong gini, saudara membaca, apakah Yohanes lalu serta-merta dia dibebaskan? Enggak. Dia tetap ada di penjara dan bahkan mati kepalanya terpenggal. Tapi hatinya boleh kembali diteguhkan, hatinya boleh kembali dikuatkan, dan dikatakan Yesus menjamin bahwa Yohanes di surga dan dia boleh menerima pengharapan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita semua menghadapi masalah. Tidak ada yang tidak menghadapi masalah. Saya pun juga menghadapi masalah. Mungkin bentuknya berbeda dengan apa yang Bapak Ibu hadapi, tapi paling tidak masalah kita hadapi membuat kita mungkin mulai susah, bingung, takut, dan mungkin kita mulai ragu. Apakah aku bisa melewati hari esok? Apakah aku bisa tetap terus berpegang pada Kristus? Apakah aku tetap terus imanku, atau jangan-jangan aku mulai goyah? Ketika di tengah-tengah masalah dia mengatakan, sudah pakai aja dia, udah tinggalkan Yesus, pergilah ke situ, pergilah ke sini dan sebagainya. Belum lagi mungkin kita hari-hari ini karena kita adalah orang Kristen, sedikit banyak kita mengalami diskriminasi, ketidakadilan mungkin. Kita mungkin mulai dikucilkan, kita mungkin mulai dicibik, dan kita mungkin mulai dalam tanda kutip kalau istilah hari ini dibully kan. Karena kalau orang Kristen ada apa-apa, orang Kristen kok kayak gitu. Padahal ya kita pun juga manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi bersyukurlah saudara, bahwa di tengah-tengah kesulitan, realita apapun yang saudara alami, Yesus hadir dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan, damai sejahtera. Dia menolong tepat pada waktunya, yang kadang-kadang pertolongannya tidak bisa kita pikirkan. Tapi ketika hari ini saudara boleh ada, saudara boleh bernafas, dan saudara bahkan boleh mendengar berita baik ini bahwa Yesus betul adalah Tuhan. Dia sudah menebus dosaku dan dosamu. Maka kau bersyukurlah kau boleh mendapat berita baik itu. Bahwa memang kesulitan itu memang harus kita hadapi, dan mungkin kesulitan itu harus ada dalam hidup kita, dan mungkin membuat kita secara jasmani ini menjadi sakit. Tapi kita pun juga diteguhkan, kita mendapat kabar baik dalam firman Tuhan bahwa apapun kesulitan yang saya dan Bapak Ibu alami tidak pernah memisahkan kita dari Kristus. Amin. Kesakitankah? Ekonomi hancurkah? Kehilangan pekerjaankah? Ditinggal yang kita kasihkah? Itu bisa terjadi, tetapi sesungguhnya itu tidak pernah membuat kita kehilangan anugerah pengharapan dan memisahkan kita dari Kristus. Karena dia sudah mati dan bangkit, dan anugerahnya itu begitu luar biasa. Itulah
mujizat terbesar yang dunia tidak bisa beri, yang saya dan saudara tidak bisa lakukan, yaitu apa? Keselamatan. Tapi Allah memberikan dan menganugerahkan apa yang dunia tidak bisa beri, apa yang kita tidak bisa lakukan. Tapi itu telah dikerjakannya di atas Kalvari. Saya dan saudara tidak pernah mungkin bisa selamat meskipun sebaik apapun kita. Namun Yesus sudah mendamaikan kita. Itu cukup, saudara, untuk boleh meneguhkan hati kita. Ketika kita mulai ragu, ketika kita mulai kecewa, ada sebuah pujian yang menarik, katakan, pandanglah salib Kristus itu. Di mana di salib Kristus itu tergantung Sang Juru Selamat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang sudah mati bangkit bagi kita. Karena kesaksian Pak Daniel tadi menguatkan kita juga. Kita yang lemah, bergantunglah kepada yang kuat. Dan yang kuat itu siapa? Yesus. Dia sumber pengharapan, dan memang dia adalah Allah yang kita bisa harapkan, yang bisa kita andalkan. Dan janjinya itu ya dan amin, tidak mengecewakan. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin kitalah yang seringkali mengecewakan dia. Undur daripada persekutuan dengan Tuhan, lupa dengan Tuhan, jatuh di dalam dosa. Justru kitalah yang mungkin sering kali mengecewakan dia. Bisa jadi jangan-jangan Tuhan Yesuslah mungkin yang melihat, jekete, mungkin ya, seandainya kalau Yesus saya, tapi bersyukur saya bukan Yesus dan Yesus bukan saya. Katai mau setia. Katanya kalau nyanyian ngomong, ku mau setia sampai akhir. Gitu. Ya apa? Tapi Tuhan Yesus baik. Dia bukan saya bukan dia. Kalau mungkin saya kan ngomong, gak sesuai, bojai, aku ndak pernah mau mati buat kamu lagi. Nah, itu kan celaka, saudara. Tapi Yesus enggak. Tatkala kita merasa, Tuhan kok gini ya, kok janjimu ndak sesuai, Tuhan aku mungkin mulai ragu. Jangan-jangan justru kitalah yang mengecewakan Tuhan. Karena dosa. Dan seringkali kita mendua hati. Justru mungkin kitalah yang membuat Tuhan terluka. Namun Tuhan mengasihi. Dia datang pada saudara melalui firman-Nya. Mau mengampuni saudara ketika saudara sadar dan datang pada Dia. Dia akan mengampuni dan membalut mungkin luka-luka kita. Meneguhkan kembali untuk kita boleh kembali bertobat dan kita boleh kembali berjalan bersama Dia. Ketahuilah bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Dia memberikan pengharapan dan memberikan peneguhan untuk kita boleh tetap terus berjalan meskipun kesulitan itu tetap harus ada. Dan Tuhan izinkan. Dan itu menjadi bagian juga dari pembentukan karakter dan pendewasaan kita. Maka pada malam hari ini ayat ini boleh menguatkan kita. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kalau boleh saya mungkin coba rangkumkan. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menjadi kecewa ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami ketidakadilan, dan dia tidak pernah menolak Yesus. Siapa orang berbahagia ini? Saya dan saudara yang boleh dikasihinya, yang boleh dianugerahkan pengharapan dan damai sejahtera itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kecewa. Ketika kita mulai kecewa, kita mulai, aduh kok tidak sesuai gini ya. Maka mari dengan kehancuran hati datanglah kepada Tuhan. Maka Allah Roh Kudus akan bekerja dan berkarya dalam hidupku dan hidupmu, memberikan kembali kekuatan, peneguhan dan pengharapan untuk kita boleh berserah berharap kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan
dan dia juga adalah sobat kita yang setia. Berharaplah kepadanya meski harus melewati hari-hari yang sulit. Karena kita tahu akhir hidup kita ada di tangan Dia. Karena kita tahu kesulitan apapun tidak akan membawa kita kepada akhir yang mengenaskan, bukan? Kesulitan problem apapun hanya sementara. Karena ada pengharapan kekal yang sudah dianugerahkan, yang sudah kita boleh terima dan boleh pegang. Maka kesulitan seberat apapun hari ini kita akan berkata, iya, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan aku terima. Firman Tuhan ini iya dan amin. Tidak mengecewakan. Tidak kayak yang tadi di media-media sosial tentang makanan. Dunia menjanjikan dan seringkali mengecewakan. Tapi janji Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Malam hari ini teguhkan hati kami Tuhan, bahwa kami menjadi orang berbahagia, menerima pengharapan, keyakinan, damai sejahtera dan sukacita itu. Bahwa di tengah-tengah kesulitan apapun yang harus kami hadapi, terlebih di tengah-tengah pandemi ini, kami tidak kecewa karena kami dipegang oleh Yesus. Kami diberikan kekuatan pengharapan dari-Mu Tuhan, dan kami tidak menolak Engkau, namun kami tetap terus boleh setia mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Tolong kami semua Tuhan, tolong juga hamba-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap iman kita, untuk kita boleh tetap yakin, percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan hari ini Ibu Zakaria, persembahan diambil 2 kali karena ini Jumat terakhir. Yang merah untuk ekstra, yang biru persembahan biasa. Kita akan pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Katakan sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Nanti saya mohon Ibu Daniel pimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berkati firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk boleh menjalani setiap hari-hari kami. Kami firman menguatkan iman percaya kami, dan kami boleh tetap setia sampai akhir. Terima kasih kalau pada saat ini kami boleh
diberi kesempatan untuk memberikan satu persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan layakkan persembahan ini dan boleh menjadi berkat pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangannya sudah memberi. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk petugas Jumat depan, pimpin pujian Ibu Cornelius. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Penatua Lindra Haryanto. Kolekte Ibu Narti. Pengumuman Ibu Nana. Kemudian untuk ibadah sore di Dharma Harapan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Dukung terus di dalam doa untuk persiapan perayaan Natal kita di TPI ini pada tanggal 3 Desember. Biarlah segala sesuatu yang dibutuhkan semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu saja. Mungkin hari ini kita tidak latihan kur dulu ya. Untuk doa penutup akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang kita dapat bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa ya. Di akhir ibadah kami malam hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dan kami terus berdoa agar Tuhan terus memimpin, menyertai, memberikan pengharapan, menolong dan memberkati kami semua. Malam hari ini kami juga membawa keberadaan Ibu Sainem di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Kami berdoa mohon Tuhan juga menjamah, melawat, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terlebih lagi Tuhan juga memberikan iman dan pengharapan, kita terus boleh berserah dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Menyerahkan juga untuk setiap kami semua, di mana Tuhan terus memberkati, menolong kami, memberikan kesehatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terlebih lagi memberikan iman dan pengharapan. Sebentar kami juga boleh beramah tamah satu yang lain, terus kami mohonkan perlindungan, damai sejahtera, hikmat Tuhan, dan berikan kami senantiasa kesehatan Tuhan. Besertalah juga dengan kami ketika sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami juga membawa persembahan kami ini, di mana kami mohonkan Tuhan juga memberkati persembahan kami ini. Terpujilah namamu Bapa, kami mengakhiri ibadah kami pada Jumat malam hari ini dengan rasa syukur. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, maka marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.